Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulur, saudara-saudara, baik yang berada di Jawa, di luar Jawa maupun di luar Indonesia. Kalau di luar angkasa sepertinya tidak ada ya, karena setahu saya astronot itu Amerika, Eropa, Rusia. Ya, tidak apa-apa. Mungkin suatu saat dari orang Jawa ada yang jadi astronot pertama, mungkin bisa sampean atau Anda, atau anak Anda, atau anaknya Anda, kemudian atau anaknya anak Anda, atau saudara Anda, dan seterusnya. Karena apa yang tidak mungkin sekarang. Oke, lanjut. Di sini saya akan nggak enak ya, membahas itu seperti terlalu serius. Di sini kita santai aja. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang nama-nama tempat atau panggonan dalam bahasa Jawa. Ya. Yang pertama ada alas atau hutan. Alas itu kita tahu adalah tempatnya tumbuhan, hewan, dan berbagai macam ekosistem di situ. Nah, bahasa Jawanya alas yaiku panggonane wit-witan, tetukulan, lan kewan-kewan. Ya, panggonane wit-witan, tetukulan, lan kewan-kewan. Itu alas. Kemudian alun-alun. Alun-alun itu sama dengan di bahasa Indonesia, yaitu tempat luas atau panggonan sing ombo jembar ing tengah kutha. Jadi tempat yang luas dan berada di tengah kota. Biasanya memang fasilitas itu punyanya pemerintah kota atau pemerintah kabupaten di tempat tersebut. Ya. Jadi kalau sekedar tempat luas mungkin ada juga lapangan, mungkin lapangannya dari Kodim atau lapangan sekolah kan juga luas, tapi bukan itu. Tapi alun-alun ini memang mempunyai hubungan dengan pendopo atau dengan istilahnya balai kota ya, biasanya berdekatan, dan juga biasanya dekat juga dengan pasar ya, karena memang dulu ketika masih zaman kerajaan kadipaten, ketika pendirian alun-alun, pendirian pasar itu biasanya berdekatan dan juga dekat dengan sumber air atau jalur transportasi air. Sebagai contoh itu kalau di daerah Bojonegoro itu alun-alunnya dekat semua dengan pusat-pusat pemerintahan dan juga dekat pasar dan juga dekat Bengawan Solo di situ. Pada tahun sekian 2008 itu pernah banjir, cuma kondisinya di alun-alun kurang tahu karena di tempat saya juga banjir parah ya. Oke, ada babatan. Babatan ini tempat yang setelah dibabat atau panggonan sing wis dibabati. Dibabat itu apa sih? Dibabat itu dibabat. Jadi bahasa Jawanya orang babat ya, babat-babat ya, orang menyabit itu, tapi istilahnya untuk bersih-bersih. Babat-babat pakai sabit ya. Kenapa sabit ya? Karena untuk menyabit itu kan butuh alat yang ringan tapi tajam. Kalau pakai pedang tidak bisa, malah nggak efektif ya. Meskipun panjang tapi malah cepet capek kalau pakai pedang. Samurai misalkan ya, paling efektif ya arit atau sabit. Ada juga di sini Balai Mangu, panggonan kanggo ngadili wong luput. Panggonan kanggo ngadili wong luput ini sekarang sebenarnya sudah tidak ada. Mungkin di beberapa tempat yang tertentu mungkin ada, tapi saya belum tahu. Kalau setahu saya pengadilan sekarang sudah sifatnya modern ya, di pengadilan. Biasanya ditangkap bapak polisi dulu, kemudian ketika waktunya persidangan, kemudian dibawa ke tempat sidang. Kalau dinyatakan bebas ya disuruh pulang atau diantar pulang. Kalau memang dinyatakan bersalah ya ditahan, seperti itu. Nah, kemudian ada bango. Bango ini panggon kanggo dodolan atau tempat jualan. Bentuknya seperti apa saya kurang bisa menggambarkan, barangkali teman-teman ada yang pernah melihat atau tahu tentang bango. Ada juga bangsal, panggonan kanggo pasamuan ya, tempat untuk pasamuan. Terus ada besalen, atau besalen ya, panggonan kanggo mande. Mande itu tempat untuk pande besi, mande, besalen. Nomor 9 ada beteng, ini tembok besar untuk menahan musuh ya. Atau tembok gede dhuwur kanggo nahan musuh. Jadi harus tebal biar kalau dimeriam nggak jebol. Itu bisa kita lihat di Jogja itu masih banyak benteng-benteng tebal ya, besar ya dulu.
sekarang pun masih dirawat dan dijadikan cagar budaya. Kemudian ada botean. Nah, ini lucu. Botean ini kalau saya dulu ketika kecil, botean itu kotak ya, kotak kayu, terus di situ ada lombok, ada brambang, ada brambang. Brambang itu bawang merah. Kalau bawang saja itu bawang putih. Itu bahasa Jawanya begitu. Bawang, brambang, kunir, dan lain-lain, pokoknya bumbu dapur dalam satu kotak, ada sekat-sekatnya seperti rumah ya. Kalau dilihat seperti rumah-rumahan kecil, cuma nggak ada pintunya ya. Jadi ada kotak, ada sekat-sekatnya, ada tutupnya, itu disebut botean, tempat bumbu ya. Kalau di sini wadah jamu utawa bumbu kanggo masak. Jadi kalau sekarang teman-teman mungkin sudah pakai Tupperware ya. Kalau sekarang sudah lebih modern, sudah pakai plastik, Tupperware dan sebagainya. Kalau dulu ada botean. Ada, ini baru sedikit ya. Jadi banyak yang itu namanya yang belum saya sebut. Cangkruk. Nah, cangkruk ini masih familiar kalau kita dengar anak cangkruk ya. Cangkruk itu berarti kalau di sini panggonan kanggo jogo kampung. Kalau dulu orang nongkrong itu hampir tidak ada ya. Orang Jawa dulu itu taunya ya kerja, kemudian pulang istirahat, kemudian kalau sore mungkin bermain yang anak-anak, yang orang dewasa mungkin bisa berkumpul dengan orang dewasa. Nah, mungkin kalau malam jaga di sebuah pos itu disebut cangkruk. Nah, kalau sekarang cangkruk itu istilahnya ya orang yang nongkrong itu cangkruk. Ada celuntang. Apa sih celuntang itu? Celuntang yaitu wadah jangkrik atau tempatnya jangkrik. Saya sendiri pernah membuat waktu itu zaman SD, membuat rumah jangkrik dari batang bambu yang saya belah-belah, kemudian saya susun, saya kasih kawat, saya kasihkan kasih jangkrik di situ sama beberapa tumbuhan namanya kiokot. Ya, kiokot untuk makanan jangkriknya. Itu untuk untuk hiburan juga ya, bisa juga untuk mengusir tikus. Ada juga endong apa endong ya ini wadah panah, hampir nggak ada kalau sekarang, mungkin masih ada di keraton-keraton mungkin ya, atau di sanggar-sanggar kesenian. Kalau di masyarakat umum sudah hampir nggak ada untuk wadah panah. Kemudian ada epok, wadah kinangan. Yang tahu komen, saya tidak tahu apa ya ini. Lanjut, esong. Esong, growongan ing pinggir kali atau panggonan landak. Esong itu kalau kita biasanya kayak air terjun ya, kali biasanya kan ada. Enggak ya, ini kan beda-beda, tapi sebenarnya hampir sama. Ngesong itu seperti sesuatu yang mengulas. Jadi kalau kita tahu Goa Ngerong itu di daerah Tuban, itu ngerong itu ya menyerong, masuk ke dalam, nyerong ya, menjorok ke dalam. Nah, kalau ngesong ini sesuatu yang digali atau dikebur oleh air mungkin ya. Di sini atau rumah landak, jadi ngesong, jadi seperti liang ya. Kemudian ada gaden. Gaden ini pegadaian. Ada gayor, tempat tempat menyentel. Apa sih menyentel bahasa Indonesianya? Menggantungkan gong ya, gayor. Kanggo nyantelake gong, gayor. Kemudian ada gedokan, itu kandang jaran, gedokan, tapi sekarang yang punya ya tinggal yang punya kuda-kuda saja. Kalau masyarakat umum punyanya garasi untuk mobil atau sepeda motor ya. Kemudian ada apalagi ini, gedong. Gedong itu rumah besar untuk pasamuan, jadi rumah yang besar untuk penjamuan lah sepertinya ya. Gerdu ya gardu, kanggo jogo atau untuk berjaga. Ada glodokan atau kanggo omah tawon ya. Glodokan itu kalau saya dulu ketika sekolah, di bawah meja ini ada glodok istilahnya, atau laci.
Nah, kalau glodokan ini untuk omah tawon. Ada gowok. Gowok ing wit dinggo nyusu manuk, berarti gowok itu kerowokan atau lubang yang dibuat oleh binatang, gowok. Terus gerobok. Gerobok itu kotak kayu yang gede kanggo nyimpen barang. Gerobok itu berarti kalau sekarang ya kita nyebutnya peti. Kotak besar untuk menyimpan barang, jadi kayu. Baru nomor 26 masih banyak ya. Masih 1 lembar lebih ya. Wow. Kemudian ada lagi gubuk. Gubuk itu ya gubuk biasanya di tengah sawah untuk menjaga burung. Panggonan kanggo njogo tanduran kalau di sini berarti tempat untuk menjaga tanaman. Ada gudang. Gudang itu panggonan kanggo nyimpen barang, berarti tempat untuk menyimpan sesuatu. Seperti di bahasa Indonesia ada juga gudang. Kemudian hotel ya sama hotel. Kemudian ada iyan, wadah kanggo ngeler sego. Ini saya nggak tahu iyan ini apa ya. Kalau tempat saya untuk ngeler sego atau untuk menaruh nasi ya, untuk meratakan nasi itu tampah ya, ngeler sego, tampah atau tempeh. Atau tempat saya nyebutnya tampah ya. Ngeler sego, ngeler itu berarti untuk meratakan, ditaruh di situ diratakan, diler, bisa dijemur bisa tidak. Kemudian ada juga jodang. Jodang ini gerobak yang dipikul isinya bermacam-macam makanan. Ini jodang. Gerobak itu ya kotak tadi, peti yang dipikul. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat filmnya Cupat Kai, tapi nggak ada hubungannya ya, jauh ya ini. Cupat Kai di film Sun Gokong lama, ya dia bawa kotak. Nah itu mungkin seperti itulah gambarannya gerobak. Ya. Jumbleng ya, kakus kanggo bebuang kotoran. Kalau sekarang istilahnya septic tank. Jumbleng itu septic tank. Jadi kalau dulu orang Jawa itu kan nggak ada septic tank, jadi dibuat kalau pernah lihat anyaman bambu yang melingkar, tapi itu dari bawah makin ke atas makin kecil. Nah di atasnya ini nanti dikasih kotak untuk kayak bilik. Nah nanti buang airnya ke situ. Biasanya sambil bawa air buat bebersih ya gitu. Itu dulu. Kalau sekarang sepertinya sudah hampir tidak ada. Jadi yang tadi ganti jadi septic tank ya, kasih peralon menuju ke WC. Kemudian ada jun, wadah kanggo ngangsu atau tempat untuk mengangkut air. Ngangsu itu ngusung air, ngangsu. Kemudian selanjutnya ada kandang. Kandang ini rumah binatang, tempat untuk memelihara hewan sapi, ayam dan seterusnya. Ada kurungan. Kalau kurungan ini beda dengan kandang. Kalau kandang tadi besar kayak rumah, istilahnya lengkap dengan sistemnya di situ, tempat pakan dan lain-lain. Kalau kurungan ini biasanya bisa dibawa kemana-mana. Kurungan manuk, kurungan asu, kurungan jangkrik, kurungan macan dan seterusnya. Nah biasanya kurungan ini untuk memelihara binatang-binatang yang ringan dan mudah dipindah-pindah. Kalau kandang untuk binatang yang lebih besar. Ada juga langgar. Nah langgar ini kalau teman-teman yang dari Jawa pasti tahulah namanya langgar. Itu pasti mengingatkan di rumah ya. Langgar itu surau kecil ya. Biasanya biliknya dari bambu, kemudian alasnya ini biasanya semen atau mungkin istilahnya ubin yang dari semen, yang tekel istilahnya, bukan keramik ya, ada dulu tekel, biasanya kotakannya 20 sentian, terus gentengnya dari tanah, setelah itu pakai pencahayaan dari lampu teplok. Nah itu Jawa banget kayak gitu. Dan saya pernah juga berkunjung ke daerah Madura, kalau tidak salah tempatnya Camplong, ya Camplong kalau nggak salah ya, Sampang Timur. Itu di sana hampir setiap rumah seperti punya langgar. Kalau di tempat saya kan langgar itu hanya misalkan 1 RT 1. Itu kalau di Madura yang saya kunjungi itu hampir
satu rumah itu pasti ada di depan rumahnya, kayak ada langgarnya. Jadi saya masih salutnya di situ, kayak masih tradisional banget, maksudnya masih dipertahankan lah itu. Kalau di tempat saya hampir tidak ada. Jadi tinggal ada langgar yang di RT biasanya begitu. Jadi satu RT ada satu. Nah, lanjutnya ada lemari atau almari, itu tempat dari kayu dan digunakan untuk menyimpan baju. Lalu lanjutnya leng itu liang, bahasa Indonesia liang, bahasa Jawanya leng, tempat untuk rumahnya semut, rayap, ular, apalagi ya, kepiting dan sebagainya. Kemudian ada loji, omah apik tinggalane londo, loji ya, rumahnya besar, tinggalan Belanda. Lalu ada lumbung, panggonan kanggo nyimpen pari, tempat untuk nyimpan padi. Sekarang kita nggak ada lumbung, adanya gudang beras atau istilahnya apa kalau sekarang itu ya gudang lah istilahnya, gudang beras atau gudang gabah. Biasanya selesai panen langsung diseleb atau diolah jadi bentuknya sudah berupa gabah semua. Jadi hampir jarang yang menyimpan padi yang masih sama tangkainya, kecuali di daerah-daerah tertentu. Kalau di tempat saya semuanya sudah serba otomatis pakai mesin ya. Oke, selanjutnya ada menara atau menara, tempat tinggi untuk menyampaikan. Panggonan sing dhuwur kanggo pepeling, tempat yang tinggi untuk menyampaikan peringatan atau informasi. Lalu ada lagi yang selanjutnya, ini ada pakunjaran atau penjara, pesanggerahan atau penginapan yang di luar kota. Kemudian ada patapan atau tempat pertapaan. Kemudian ada payudan, tempat untuk adu perang ya. Yuda, berarti yuda itu perang mungkin ya, atau mungkin saya salah ya. Payudan, tempat jembar kanggo adu perang. Lalu ada pendopo. Pendopo itu perangan omah ngarep kanggo pasamuan, jadi tempat yang di depan untuk menerima tamu gitu. Dan banyak di sini yang sebenarnya sudah hampir nggak ada penuturnya, maksudnya itu sudah jarang sekali. Seperti pakunjaran nggak ada sekarang, orang menyebut pakunjoro itu jarang sekali. Paidon itu tempat untuk meludah ya. Wadah itu gijik ya, tapi ya begitu, memang ada orang Jawa dulu pasti ada tempat seperti itu, tapi kalau sekarang kan setahu saya nggak ada lah. Kemudian ada pamulangan, tempat untuk ngajar atau panggonan kanggo mulang. Mulang itu ngajar, jadi ngulang, kalau bahasa Jawa ngulang, aku ngulang no Tuban, aku ngulang no Lamongan, aku ngulang SMP, berarti bukan mengulang, bukan mengulang baleni ya, repeat bukan, tapi mengulang di sini ya, ngulang di sini adalah ngajar ya. Kemudian ada peluang. Peluang ini luang kanggo mesangi kewan alas, jadi lubang besar untuk menjebak binatang buas dan seterusnya. Jadi ada pondok, pragen, pranjil, ranggon, sanatorium, sawah, sanggar, sekolahan dan sebagainya. Stasiun, stren, selepen, susun, seludung, susuh, tolo, talun. Nah, tolo ini rumah tawon, susuh ini rumah manuk atau rumah burung. Kemudian tambak, tempat untuk memelihara ikan. Ada tegalan, lemah sing ditanduri palawija. Tegalan itu berarti kalau di tempat saya namanya tlatah. Tlatah itu bukan sawah karena dia sifatnya kering dan biasanya ditanami jagung, lombok dan seterusnya yang sifatnya kering. Jadi demikian tentang nama-nama tempat di Jawa, dan sebenarnya masih banyak yang sepertinya belum tertulis di sini.
Tapi ini saja yang saya sebutkan semua karena waktunya jadi panjang sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.